Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Miftahuliriyah Siregar NPM 2113023037 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, TKK singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling terkait. SKK merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. TKK adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. Dengan demikian, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Ketentuan tentang kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 134/KN/76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggara kecakapan khusus. Tingkat dan bentuk tanda kecakapan khusus. Kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda Gerakan Pramuka, biasa disebut peserta didik, yang meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa pramuka, seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkat dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut. Untuk pramuka siaga, SKK terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak memakai bingkai. Untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya yaitu untuk purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, untuk madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, untuk utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Untuk pramuka penegak dan pandega, SKK terdiri atas 3 tingkat. Yang pertama purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai warna kuning, madya berbentuk persegi bingkai warna kuning, utama berbentuk segi 5 dengan bingkai warna kuning. Penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang akan dikelompokkan adalah 5 bidang, yang masing-masingnya berbeda dengan warna dasar yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 yang terdapat di tanda kecakapan khusus 5 bidang tersebut. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. TKK pada bidang ini berwarna dasar kuning. Contohnya SKK Sholat, SKK Menabung, SKK Khotib, SKK Muazin, SKK Qori. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Contohnya yaitu SKK Pengatur Ruangan, SKK Pengatur Rumah, SKK Pengatur Meja Makan, SKK Pemimpin Menyanyi, SKK Menyanyi, SKK Pelukis, SKK Juru Gambar, SKK Pengarang. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan. Contohnya yaitu gerak jalan, SKK Gerak Jalan, SKK Pengamat, SKK Perenang, SKK Penyelidik, SKK Juru Layar, SKK Juru Selam, SKK Pendayung, SKK Ski Air. Bidang keterampilan yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau, dengan contoh SKK Juru Kebun, SKK Juru Potret, SKK Berkemah, SKK Peternak Ayam, SKK Pengumpul Perangko, SKK Juru Semboyan, SKK Menjahit, SKK Pengendara Sepeda. Yang kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Berwarna dasar biru dengan contohnya yaitu SKK Pemadam Kebakaran, SKK Pengaman Lalu Lintas, SKK Pengaman Kampung atau Desa, SKK Petunjuk Jalan,
SKK juru gambar, SKK penerima tamu. Ketentuan dari SKK dan TKK yang pertama, hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas yang boleh dipakai. Yang kedua, yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga, seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai tingkat SKU Siaga Bantu, SKU Rakit, dan mencapai SKU Bantara, serta dilantik sebagai pramuka Pandega. Yang keempat, seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya. Misalnya, penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang. Kecuali pramuka Pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis di tingkat lebih tinggi. Semisal setelah mendapatkan TKK menabung di tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepaskan. TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan pramuka, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.